Universitas Muhammadiyah Gresik, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Baik, pada hari ini mungkin saya merefleksi sedikit tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam lingkup kuliah kerja nyata dan juga pengabdian kepada masyarakat dosen di tengah pandemi COVID-19, khususnya di Gresik ini. Jadi untuk KKN sendiri ini, pertama-tama saya bahas dulu yang KKN. Jadi KKN sendiri ini mungkin agak berbeda dengan KKN-KKN yang sebelumnya. Jadi KKN yang sekarang ini kita ke arah mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk mencegah COVID-19. Jadi temanya itu kita ke arah pencegahan COVID untuk mewujudkan kehidupan baru, new normal. Jadi hampir sama kayak temanya Pak Faris. Tapi mungkin dia new normal, tapi ini kita tambahkan L, jadi new normal. Nah, kemudian juga untuk kegiatannya sendiri, kita punya nanti ada 2 program kerja untuk mahasiswa untuk kegiatan kuliah kerja nyata ini. Yang pertama itu ada program kerja yang bersifat wajib, dan juga ada program kerja yang bersifat tidak wajib. Jadi nanti wajib, teman-teman itu walaupun nanti dia bersifat pilihan, nanti akan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang kita berikan nanti di dalam buku panduan yang nanti ada. Nanti teman-teman akan memilih itu. Kemudian ada program wajib ini yang berhubungan dengan kompetensi mahasiswa di program studinya masing-masing. Misalnya dari program studi manajemen atau akuntansi yang berhubungan dengan bidang studinya diaplikasikan, tetapi masih ada hubungannya dengan penanggulangan COVID-19 seperti itu. Nah, jadi mungkin contohnya salah satunya mungkin peningkatan kemampuan masyarakat di tengah menurunnya pendapatan akibat COVID-19 misalnya seperti itu. Jadi masih ada hubungannya sedikit dengan pandemi COVID ini. Kemudian yang kedua, yang program tidak wajib itu ada sekitar 5 pilihan nanti yang kita berikan kepada teman-teman untuk nanti bisa dipilih. Mungkin salah satunya di situ ada pemberian edukasi tentang penanggulangan COVID-19 seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu. Oke, nanti bisa lebih jelasnya nanti, lebih mendetailnya nanti akan kita jelaskan pada saat pembekalan KKN pada tanggal 10 Juli 2020 ini. Nah, kemudian juga mungkin nanti pelaksanaannya itu sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus, sekitar tanggal 27 Juli sampai dengan 24 Agustus. Jadi teman-teman bisa mendaftar. Daftarnya itu mulai dari tanggal 8 kemarin sebenarnya. Jadi tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 Juni. Nah, kemudian nanti ada KKN-nya tidak lagi kita menentukan lokasinya. Jadi LPPM nanti memfasilitasi dalam hal ini adalah memberikan surat tugas pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa mengabdikan ilmunya tadi kepada masyarakat. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya lebih suka kalau mungkin kita lebih banyak diskusi, Bapak Ibu, teman-teman. Nanti kita bisa saling sharing apa yang bisa saya jelaskan. Karena mungkin kalau saya menjelaskan lebih satu arah seperti ini mungkin kurang maksimal bagi saya ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Faris, silakan. Oke, terima kasih Pak Andi gitu ya. Tadi kita mendengar dari perspektif UMG kan gitu ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Gresik dalam kaitannya pengabdian masyarakat dan KKN pada tahun ini arahnya adalah ke kebijakan yang kemudian turun dari pusat gitu ya, terkait dengan penanganan COVID-19 ya, yang menuju dengan era baru ya, atau era normal baru ya. Bu Nur Fauzia, mohon izin apa sudah bergabung dengan kita? Bu? Bu Nur? Halo. Bu Nurnya masih mencoba, Pak. Oh, tapi mungkin saya bisa tambahkan lagi mungkin sedikit, Pak, sambil menunggu Ibu Nur mungkin. Oke, boleh, Pak Andi. Untuk pelaksanaan KKN-nya nanti itu, jadi teman-teman nanti kita berdasarkan dari
alamat masing-masing teman-teman, domisilinya di mana. Jadi nanti teman-teman itu mengisi saja Google Form yang kami sediakan, kemudian nanti alamat masing-masing itu fleksibel sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa memilih alamat yang mungkin bisa dilaksanakan suatu kegiatan pengabdian di sana. Walaupun mungkin tetangga desa dengan tempat domisili teman-teman berada seperti itu. Jadi tidak harus di tempatnya teman-teman sesuai dengan KTP-nya seperti itu. Tapi di mana teman-teman itu berada dan di situ bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyatanya seperti itu teman-teman. Jadi kemarin itu banyak yang bertanya kepada saya, kira-kira nanti lokasinya bagaimana Pak Andi? Nanti lokasinya sesuai dengan tempatnya teman-teman berada. Jadi walaupun teman-teman itu berada di Manyar sekarang, kemudian domisili KTP-nya itu ada di Pati, misalnya di Jawa Tengah, tapi karena adanya di situ di Manyar, jadi teman-teman itu menuliskan alamatnya sesuai dengan yang tempat kerjanya di Manyar, mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi kita fleksibel, nanti kita akan sediakan yang namanya surat tugas semacam itu untuk bisa melaksanakan kegiatan KKN di lokasi tersebut. Nah, seperti itu. Seperti itu Pak Faris. Oke, Pak Andi. Bu Nur sudah gabung? Informasi. Gimana Bu? Balik mana? Menit lagi katanya Pak Faris. Oke, baik. Kalau saya mungkin tambahkan lagi Pak Faris. Oke, boleh. Apunten. Sambil menunggu Ibu Nur Fausia. Kemudian juga teman-teman bertanya untuk kenapa dana KKN kita tekan dengan seminimal mungkin sampai dengan 175.000 per mahasiswanya, karena kita juga mengacu pada kondisi yang sekarang, tidak mungkin kita samakan dengan kondisi yang dahulu, sehingga anggaran KKN itu kita tekan seminimal mungkin dan juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kemarin. Nah, sehingga nanti kita akan lebih transparansi lagi. Nanti teman-teman kalau mau meminta apa-apa saja dari 175 ini nanti bisa kita jelaskan lebih mendetail lagi, teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk dosen. Jadi ada banyak pertanyaan tentang bagaimana pengaplikasiannya Pak di tengah COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan pengabdian itu melalui via daring atau juga mungkin bisa lewat video aplikasi atau video tutorial pembuatan apa yang bisa diaplikasikan khususnya untuk kegiatan pengabdian ini. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan media-media online untuk bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga ada yang bertanya lagi, kalau misalnya Bapak Ibunya itu gaptek seperti itu, hanya nanti bisa Bapak Ibu mengirim videonya mungkin di balai desa atau di yang tempat yang bisa sebagai wadah untuk menyalurkan atau menonton video Bapak Ibu tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada lagi yang bertanya, bagaimana misalnya judul saya ini saya mau rubah misalnya, mau merubah ke arah COVID-19 misalnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Jadi kami tidak meminta lagi untuk membuat proposal yang baru, tetap saja mengajukan proposal yang lama seperti itu, tapi nanti pada saat pembuatan laporan Bapak Ibu tinggal mengubah sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya yang awalnya itu mau menciptakan suatu alat tapi karena terkendala COVID ini sehingga dirubah untuk pembuatan APD atau alat pelindung diri untuk menghasilkan kayak misalnya masker atau hand sanitizer seperti itu kepada masyarakat. Itu bisa saja seperti itu. Jadi nanti rubahnya itu dalam bentuk laporannya saja Bapak Ibu, laporannya. Kemudian nanti jangan lupa Bapak Ibu, luarannya itu minimal berupa artikel yang dipublikasikan minimal di OJS yang tidak terakreditasi seperti itu. Ini untuk salah satu kegiatan kita untuk meningkatkan klaster pengabdian kita di Universitas Muhammadiyah Gresik ini. Seperti itu Bapak Ibu. Sambil menunggu mungkin Pak Faris, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin ditanyakan. Boleh.
Pak Andi, mohon izin, sebelum saya lempar ke audiens gitu, untuk yang terkait dengan luaran, apakah kemudian KKN yang akan diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa ini nanti akan ada luaran yang sama seperti halnya artikel dan sebagainya, Pak Andi? Terima kasih Pak Faris. Ini juga saya ingin jelaskan tadi, tapi saya lupa. Terima kasih sudah diingatkan Pak Faris. Jadi nanti pada saat luaran KKN ini kita sudah tiadakan lagi yang namanya laporan KKN. Jadi nanti luarannya itu berupa artikel dan juga video dalam kegiatan KKN itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melaksanakan itu berbarengan dengan teman-teman yang lain yang satu lokasi atau satu kecamatan yang sama, misalnya di Kebomas atau di mana teman-teman mau melakukan itu ada 20 orang atau 10 orang di sana, itu bisa berbarengan, tapi program kerjanya tetap yang berbeda-beda. Jadi berbeda tapi tetap sama. Jadi walaupun satu prodi menjalankan itu, mungkin luarannya itu misalnya satunya guru, satunya ibu-ibu PKK misalnya, satunya lagi itu Karang Taruna. Jadi nanti luaran untuk artikelnya itu datanya berbeda-beda seperti itu. Jadi kegiatan itu boleh dilakukan bersama-sama dengan temannya, tetapi luarannya itu tetap individu. Namanya KKN ini kan juga KKN mandiri atau KKN individu seperti itu. Jadi tetap nanti luarannya itu adalah individu, wajibnya itu adalah artikel dan juga video Pak Faris. Jadi tidak mewajibkan lagi pembuatan laporan. Seperti Oke, itu. berarti artikel yang luaran yang pasti bagi teman-teman KKN itu adalah ada dua ya, artikel sama video kegiatan yang kemudian akan dia kumpulkan atau dia akan upload gitu Pak Andi ya. Iya, begitu Pak. Jadi nanti kita menyediakan kayak seperti link Google Form untuk nanti mahasiswa itu mengupload luaran dari kegiatan KKN-nya seperti itu Pak Farid. Oke, terima kasih. Pak, ngapunten Pak, ini Ibu Nur Fausia sedang kesulitan untuk masuk ke atau pakai punyanya Pak Andi boleh? Ya, mungkin pakai HP saya ini nanti. Oke, boleh. Ini kan sudah partisipannya sudah lebih dari 100 Pak, sehingga Pak Ibu boleh. Makanya saya mohon izin pada Pak Andi mungkin bisa bergabung juga dengan Bu Nur Fauzia ya. Oke, teman-teman semuanya ya, untuk audiens, jika ada pertanyaan Anda boleh melalui chat juga boleh gitu ya. Jadi ada fasilitas chat yang kemudian bisa dimanfaatkan dan itu nanti bisa Anda tulis ya pertanyaan terkait dengan pengabdian atau kegiatan KKN yang akan dilakukan atau bagaimana model KKN yang atau masih bingung terkait dengan bagaimana mekanisme pembagian kelompok kah atau kemudian program dan sebagainya. Baik, sudah bergabung juga saat ini Bu Nur Fauzia, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan gitu ya. Ini pakai akunnya Pak Andi ini. Oke, no problem. Saya rasa tidak menjadi permasalahan terkait dengan penggunaan bersama. Monggo, Bu Nur Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi laptopnya trouble, jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan PPT terkait dengan sebenarnya tidak hanya pengabdian tapi juga bagaimana melaksanakan penelitian di era new normal ini, tapi kayaknya laptopnya tidak support ini. Saya mau join juga belum bisa karena maksimal partisipan kan 100, jadi nggak apa-apa. Jadi nanti saya jelaskan secara lisan saja, nanti untuk PPT-nya bisa saya share di grup-grup begitu, baik grup dosen maupun mahasiswa. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sama Pak Andi selaku Kabag Pengabdian Masyarakat, jadi sebenarnya saya ingin cerita terkait dengan LPPM dulu, sebelum lebih detail ke pengabdian maupun ke KKN. Jadi sebenarnya di LPPM itu Pak Faris ada 3 bidang. Yang pertama adalah penelitian, yang kedua pengabdian, dan yang terbaru itu adalah inkubasi bisnis dan inovasi. Nah, kemudian bagaimana menyikapi 3 kegiatan ini di masa pandemi atau yang disebut dengan era new normal. Jadi insya Allah semua kegiatan itu akan tetap berjalan, jadi kita tidak ada kata untuk berhenti berkarya, meskipun situasinya seperti ini. Hanya saja mungkin perlu strategi yang bisa digunakan yang mungkin tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Hanya seperti itu. Baik Pak Faris, yang pertama terkait dengan penelitian. Alhamdulillah UMG kali ini, tahun ini mendapatkan dana dari DRPM itu
1M lebih. Jadi alhamdulillah dipercaya oleh DRPM hampir berapa kemarin sekitar 12 proposal yang lolos dengan dana sekitar 1,1 M begitu. Begitu juga untuk pengabdiannya. Nah, untuk penelitian memang ada penundaan tahun depan beberapa, tapi tidak semua. Untuk multi tahun, kemudian yang terkait dengan kerjasama dengan instansi lain itu masih tetap berjalan. Nah, kegiatan pengabdian internal, penelitian internal, alhamdulillah saat ini seluruh dosen UMG sudah melakukan, Pak. Jadi saat ini mungkin proses penyusunan laporan atau penulisan artikel. Jadi karena memang diwajibkan, saat ini sekitar ada 170 judul proposal penelitian internal yang dijalankan oleh seluruh dosen UMG. Nah, pelaksanaannya memang menyesuaikan dengan kondisi, jadi kalau itu sudah dilaksanakan sebelum pandemi tidak masalah, tapi masih banyak, sebagian besar itu memang baru dilaksanakan setelah pandemi ini terjadi. Nah, kami di LPPM berikan kebijakan bahwa tidak masalah kegiatan itu nanti dialihkan modelnya atau metode penelitiannya juga, sekaligus tempat penelitiannya juga kami perbolehkan untuk dialihkan. Jadi salah satu contohnya, misalkan dalam penelitian itu perlu mengadakan workshop ya, workshop ke mana peserta atau ke partisipannya atau ke subjek penelitian, maka hal itu bisa dilakukan melalui daring ataupun instrumen penelitian yang sebelumnya diberikan secara tulis begitu ya. Nah, sekarang bisa menggunakan sistem daring menggunakan Google Form dan lain-lainnya, kami persilahkan. Jadi intinya kegiatan penelitian dan pengabdian ini tetap berjalan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemudian Pak Faris yang terkait dengan bagaimana sih strategi dalam menyikapi di era new normal ini. Jadi Bapak Ibu dosen di OMG, jadi ini mungkin nanti juga butuh masukan dari Bapak Ibu yang dari luar PT, dari luar UMG, bahwa kami menyarankan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian maupun penelitian ini bisa menggunakan atau membuat semacam video tutorial atau misalkan dengan membuat buku saku. Jadi tidak lagi bertatap muka langsung dengan partisipan atau masyarakat yang jadi objek pengabdian. Ya. Bawahnya Pak Karim. Pak Faris. Penelitian strategi. Oke, ini nggih. Ini. Jadi ini strategi yang kita gunakan adalah pemanfaatan media daring. Bawahnya Pak, slide bawahnya. Nah ini ya. Jadi yang sudah dilakukan ini adalah pemanfaatan media daring. Jadi tidak perlu lagi tatap muka. Kemudian membuat video tutorial. Kemudian membuat buku saku juga bisa. Ini contohnya, ini Bu Fariha, ini sebenarnya pengabdiannya adalah tentang budidaya lele. Seharusnya kan langsung bertemu dengan beberapa atau perkumpulan dengan petani begitu ya, tetapi itu tidak memungkinkan sehingga beliau membuat buku saku terus diberikan ke petani untuk budidaya lele itu. Dan buku sakunya itu Pak, itu harus informatif, jadi harus banyak gambarnya, karena kan kalau tidak banyak gambarnya nanti tidak bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat, seperti itu. Baik, berikutnya Pak Faris. Nah, mungkin ini akan lebih detail terkait dengan KKN, karena peserta kuliah siang ini banyak mahasiswa, jadi perlu diketahui kami di LPPM membuat format baru terkait dengan pelaksanaan KKN. Karena sebenarnya secara filosofi, KKN itu kan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, pada saat masa pandemi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah terkait dengan pencegahan COVID. Maka untuk itu, KKN kali ini kita alihkan ke arah atau kita buat tema pencegahan COVID untuk mewujudkan kehidupan baru atau yang dikenal dengan new normal, seperti itu. Jadi berbeda dengan KKN sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, dilaksanakan secara mandiri atau now ya. Istilahnya Pak Faris ini pinjam.
now itu neng omah wae. Jadi KKN-nya KKN itu di rumah wae Pak Faris. Jadi tidak perlu ke desa lain, ke kecamatan lain, bahkan ke kabupaten lain seperti biasanya. Kemudian kegiatannya sebisa mungkin dilaksanakan secara daring, dan yang penting juga kita sarankan untuk kolaborasi dengan MCCC, Pak. Jadi di Muhammadiyah itu kan ada pusat komando penanganan COVID yang disingkat dengan MCCC. Nanti bisa koordinasi mahasiswa dengan MCCC yang ada di lingkungan masing-masing, ada di wilayah masing-masing. Baik, berikutnya Pak. Berikutnya Pak Faris, ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan Pak Andi, saya hanya nyinggung sedikit saja. Jadi teman-teman mahasiswa ada 2 program, nanti akan lebih detail di pembekalan. Jadi ini poin-poinnya saja. Ada 2 program kerja di era new normal ini. Kalau dulu kan secara kelompok, sekarang kan mandiri, sehingga tidak banyak program. Kalau dulu program wajibnya banyak, program pilihan juga banyak, ini cukup 1 saja. Jadi program wajib dan pilihan masing-masing 1. Program wajib terkait dengan bidang studi, program pilihannya terkait dengan kebutuhan masyarakat sekitar mahasiswa KKN tersebut. Jadi nanti itu lebih detail ada di buku panduan. Kami bisa share buku panduannya sebelum pembekalan sehingga dipelajari dulu oleh mahasiswa. Saat pembekalan nanti tinggal ditanyakan apa-apa yang kurang jelas. Berikutnya Pak. Nah, jadi metode pelaksanaan KKN di era new normal ini sudah tidak ada lagi tatap muka, diusahakan diminimalisir tatap muka. Jadi yang pertama menggunakan metode Q&A method atau question and answer method. Kemudian diantaranya adalah bisa menggunakan WhatsApp itu ya. Yang paling sering Mas itu WhatsApp. Kalau pakai Zoom itu nanti paketannya pakai WhatsApp, kemudian Twitter, Instagram atau lain. Kemudian bisa pakai Vicon ataupun Vicol ya. Kemudian bisa pakai aplikasi yang lain. Nah, itu media komunikasi dalam kegiatan KKN di era new normal. Berikutnya, Pak, mungkin supaya waktunya nanti lebih banyak untuk diskusi. Ya, begitu juga kegiatan Monef-nya. Jadi nanti mahasiswa tetap akan didampingi oleh 1 DPL. 1 DPL membimbing 20 mahasiswa dengan lokasi tempat tinggal yang berdekatan. Jadi misalkan di suatu kecamatan itu ada 20 mahasiswa ataupun mungkin 20 mahasiswa itu beda kecamatan ya, kita cari lokasi yang berdekatan dengan mahasiswa itu sekitar 20 mahasiswa nanti akan dibimbing oleh 1 DPL. Kemudian tadi komunikasinya dilakukan secara online, kemudian tatap muka boleh memang diperbolehkan tetap ada, tapi diusahakan tetap terbatas dan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID. Kemudian untuk ujian KKN tetap nanti dilaksanakan. Kalau dulu ujiannya per kelompok, sekarang karena memang KKN kali ini kan tidak lagi berbasis kelompok, tidak lagi berbasis desa, karena neng omah wae tadi. Jadi memang berbasis secara mandiri atau individu, sehingga nanti ujiannya untuk memudahkan kami di LPPM ujiannya kita buat per prodi, secara daring juga. Nanti kami usahakan kaprodinya juga bisa ikut mendampingi begitu ya. Kami sudah siapkan Zoom untuk ujiannya, jadi mahasiswa juga tidak perlu lagi ke LPPM. Tapi kalau ada produk-produk KKN yang dihasilkan oleh mahasiswa bisa disampaikan ke LPPM dengan waktu tertentu. Jadi komunikasi dulu dengan LPPM baru nanti bisa ke LPPM. Misalkan ada produk-produk kayak kemarin itu KKN itu banyak menghasilkan produk. Salah satunya yang mau kita ciptakan itu adalah alat pemeras santan begitu. Jadi setiap periode KKN pasti mahasiswa itu menghasilkan produk-produk tertentu yang nanti bisa kita ciptakan begitu. Berikutnya Pak Faris. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa KKN kali ini kita meniadakan laporan. Jadi karena memang kegiatannya dilakukan secara mandiri, secara individu, maka kita tidak lagi ada laporan secara kelompok. Jadi tadi luaran wajibnya adalah artikel yang nanti bisa disubmit di jurnalnya LPPM. Kebetulan kita punya 3 jurnal di LPPM. Kemudian yang kedua adalah berupa video yang diunggah ke YouTube.
Nah, nanti dari artikel yang sudah terkumpul nanti akan ada penghargaan 10 artikel terbaik dan 1 video terbaik. Kemudian luaran tambahannya adalah HKI atau hak cipta, yang paling banyak itu hak cipta. Jadi nanti kita usahakan kalau ada produk dari mahasiswa kita bantu untuk hak ciptakan. Jadi mahasiswa tinggal menyerahkan produknya, kemudian nanti pengurusan hak cipta dan juga pendanaan hak cipta itu nanti kita tanggung dari LPPM. Nah, Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit terkait dengan bidang ketiga yang baru ini di LPPM, karena baru berdiri, yaitu Pusat Inkubasi Bisnis dan Inovasi. Jadi, ada tambahan satu ini, kita ingin memanfaatkan lahan Hollywood yang ada di daerah Giri itu ya, di belakangnya Giri. Mungkin mahasiswa yang daerah sana tahu ya, di mana itu di lahan Hollywood. Nah, pada saat ini tahap pertama kita lakukan adalah penanaman pohon jeruk sebanyak 350 pohon. Kemudian berikutnya kita akan nanam sayur sekitar 500 pohon. Itu tahap 1. Nah, untuk apa sih sebenarnya inkubasi bisnis yang ada di Hollywood itu? Tujuannya adalah untuk pusat penelitian dan pengabdian, baik itu untuk dosen maupun mahasiswa. Jadi dosen kita bisa mengadakan penelitian maupun pengabdian di inkubasi bisnis yang sudah kita dirikan. Silahkan. Jadi mahasiswa misalkan terutama dari Fakultas Pertanian atau Fakultas Kesehatan atau yang lainnya juga boleh. Kemudian dosen-dosen yang ingin melakukan pengabdian di sana juga kita perbolehkan. Nah, kemudian untuk apa kok kita menanami pohon sebanyak itu, pohon buah dan sayur sebanyak itu? Tujuannya adalah nanti kita akan membuat produk inovasi dari yang sudah kita hasilkan. Jadi supaya LPPM itu punya produk sendiri, produk asli yang merupakan inovasi dari Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu peneliti yang ada di UMG. Kemudian untuk memfasilitasi produk tersebut, kami mendirikan koperasi peneliti. Jadi nanti ini sudah keluar SK-nya, jadi selain ada inkubasi bisnis dan inovasi, nanti di dalamnya itu ada koperasi peneliti yang memfasilitasi yang jual beli produk, kemudian pemasaran terkait dengan produk-produk inovasi dosen di UMG. Seperti itu Pak Faris yang bisa saya sampaikan. Jadi terakhir, di slide terakhir, nah intinya begini, jadi meskipun kita dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang serba mengkhawatirkan, serba tidak jelas begitu ya, atau yang saat ini dikatakan new normal, itu tidak ada kata untuk berhenti berkarya. Jadi istilahnya tetap produktif dan terus berkarya di era new normal. Dan yang terakhir adalah UMG di hatiku. Ini juga pinjem slogannya Pak Faris ini. Terima kasih banyak Pak Faris. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Fauzia. Tadi sudah jelas gitu ya. Sebagai tambahan, tapi tadi Bu Nur sudah share materi di saya gitu kan. Teman-teman bisa lihat chat gitu. Itu ada materi yang kemudian hari ini yang telah disampaikan oleh Bu Nur. Baik, teman-teman, kawan-kawan semua audiens mungkin ada pertanyaan ya, pertanyaan terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat atau kegiatan KKN baik dari dosen maupun mahasiswa. 3 pertanyaan terlebih dahulu saya buka gitu ya. Silakan dinyalakan audionya ya, dinyalakan audionya. Silakan jika ada pertanyaan. Pak Faris. Silakan. Dari Oke, Pak Tri Yuli boleh. Silakan Pak Tri. Simpel saja sih Bu Nur. Untuk pengumpulan terakhirnya itu yang pengabdian dan penelitian kapan jadinya Bu? Karena kan ini jadinya nanti pastinya dari penelitian saya sendiri berganti nanti untuk metode dan tempatnya mungkin Bu bisa jadi. Jadi harus mempersiapkan lagi dari tengah mungkin Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini dari, saya ada pertanyaan Mbak Fitriatul Khadijah. Ya, dikarenakan di desa sendiri. Jika bisa, bagaimana caranya? Dikarenakan saya baru mengetahui jika bisa dilakukan di desa sendiri. Apakah boleh merubah lokasi? Nanti boleh, nanti pertanyaan lagi ya. Tadi waktu, ini lokasi. Ada lagi pertanyaan, silakan. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini momen yang menarik bagi saya.
Assalamualaikum, Pak. Oke, boleh sama Mas Jidan ya. Iya, Pak. Oke, Mas Jidan, silakan Mas Jidan. Kira-kira kegiatan apa saja yang bisa dilakukan sama mahasiswa di lingkungannya, jika lingkungannya itu nggak memungkinkan gitu, Pak? Oke, kegiatan mahasiswa ya. Ya, ini Oke. kan saya kan kebetulan domisili di Gresik, cuma KTP kan di Surabaya, jadi kan melakukan di Gresik. Nah, saya itu nggak tahu lingkungan di sini tuh kayak gimana gitu, Pak. Oke, baik. Kita akan jelaskan. Nah, makasih, Cukup? Pak. Oke. Tadi tambah satu lagi Mbak Elsa. Mbak Elsa Ya, Pak. Kristiana. Silakan Mbak Elsa. Ya, Ini Mbak Elsa atau Bu Elsa ini? Mbak aja, Pak. Oh, Mbak. Oke, baik. Silakan Mbak Elsa. Ya, saya Elsa Kristiana mewakili Prodi Bahasa Inggris. Oke. Jadi tadi kan penjelasannya cuman tentang KKN Now ya, Pak, ning omah wae. Kemudian saya mewakili teman-teman mau tanya tentang yang KKN internasional yang Thailand itu bagaimana, Pak, kelanjutan untuk aktivitas dan informasi yang lebih lengkap. Mungkin kami bisa lebih lengkap mendapatkan informasinya dari sini gitu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Boleh dijawab dulu Bu Nur atau Pak Andi Iya. yang pertama terkait dengan waktu. Ini penelitian pengabdian internal kelihatannya nih Pak Tri tadi. Iya. Terima kasih Pak Tri. Yang pertama pertanyaannya terkait dengan batas pengumpulan laporan penelitian internal ya. Jadi ya seharusnya penelitian internal maupun pengabdian sama itu mestinya berakhir pada bulan Mei. Ya, pada akhir bulan Mei. Tetapi karena banyak keluhan dari Bapak Ibu dosen yang mengubah metode penelitian, kemudian mengubah tempat penelitian, maka kita berikan waktu 1 bulan lagi untuk mengumpulkan laporan. Jadi mestinya laporan nanti harus terkumpul pada akhir bulan Juni. Kenapa kita batasi bulan Juni? Karena kami ingin semua publikasi hasil penelitian dan pengabdian Bapak Ibu itu publish di tahun 2020. Sehingga nanti saat kami pengisian kinerja penelitian dan pengabdian, maka banyak publikasi Bapak Ibu yang bisa kita upload atau kita masukkan ke dalam pengisian kinerja tersebut. Karena memang targetnya adalah kita harus naik klaster, enggak mungkin enggak. Jadi ini target dari LPPM harus naik klaster dari madya ke utama. Ya, ini tantangan berat, makanya kami juga meminta dukungan dari Bapak Ibu dosen terkait dengan publikasi hasil penelitian dan pengabdian itu harus tuntas di Desember 2020 harus publish supaya nanti bisa diisikan di kinerja penelitian dan pengabdian tahun 2020. Nah, kemudian dari Mas Zidan ini ya, Mas Zidan, jadi nanti saat mengisi pendaftaran KKN di Google Form itu harus benar-benar diisi alamat Mas Zidan tinggal, bukan asal desanya loh ya. Jadi alamat tinggal saat ini atau Mas Zidan mau melaksanakan kegiatan KKN ini di mana, ya itu yang harus dimasukkan ke dalam Google Form supaya nanti kami bisa memetakan, karena nanti surat izin dan lain-lainnya kita berikan secara online. Jadi ketika Mas Zidan ini misalkan di Gresik, di Kebomas misalkan, maka Kecamatan Kebomas yang kita surati. Jadi hati-hati untuk mahasiswa sekali lagi dalam mengisi alamat di Google Form pendaftaran harus sesuai dengan tempat KKN yang diinginkan atau tempat tinggalnya saat ini. Jadi misalkan saat ini kerja di Gresik, kos di daerah Kebomas, padahal aslinya kan misalkan asli Nganjuk. Maka yang diisi adalah yang alamat tempat tinggal saat ini. Begitu. Kemudian tadi program kerja nanti di buku panduan jelas. Gimana Bu? Iya. Silakan Bu. Di buku panduan di program kerjanya itu sudah ada A, B, C, D, E, sampai F sudah ada listnya. Mahasiswa tinggal milih. Nah, kalau misalkan di list itu tidak ada yang sesuai, bisa ditambahkan sendiri. Yang penting sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Oke, terima kasih. Tadi ada yang bertanya begini Bu, untuk lokasi itu kan, kebetulan yang bersangkutan ini sudah mengisi Google Form, kemudian lokasinya pengen berubah ini. Apakah masih ada kesempatan untuk bisa berubah? Ini Pak Andi yang jawaban. Oke, baik. Silakan Pak Andi. Oke Pak, terima kasih Pak Faris atas kesempatan yang diberikan. Jadi
memang itu banyak sekali pertanyaan seperti itu Pak Faris. Jadi teman-teman itu sudah mengisi di Google Form, tapi ternyata tiba-tiba di WA lagi ke saya mau merubah tempat. Jadi sebenarnya teman-teman di sini harus berhati-hati, dalam hal ini harus mungkin didiskusikan dulu dengan teman-temannya yang ingin melakukan kegiatan KKN, mungkin disepakati lokasi KKN-nya itu di mana, sehingga kalau sudah ketemu itu, barulah teman-teman mengisi Google Form-nya, sehingga nanti selaras dengan apa yang akan dilakukan ketika kegiatan KKN itu sudah berlangsung. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita kembali lagi, kita berdasarkan dari isian Google Form-nya teman-teman. Jadi apa yang sudah diisi di situ, ya itu yang kita petakan untuk bisa dilaksanakan kegiatan KKN seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman ini ya, untuk peserta KKN gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian lokasi itu salah gitu kan. Apalagi tadi yang disinggung sama Bu Nur, aslinya Nganjuk gitu kan, tapi domisili atau saat ini aktivitas peserta ini ada di Gresik gitu kan. Maka ya Gresik itu yang menjadikan tempat KKN gitu Pak Andi ya. Bukan Nganjuknya gitu Pak Andi. Jadi di mana tempatnya anak-anak itu berada, di situlah dilakukan kegiatan KKN itu. Tapi paling enak sebenarnya dikomunikasikan dulu atau didiskusikan dulu dengan teman satu prodinya, kira-kira tempat mana yang bisa dilakukan untuk kegiatan KKN, karena ada beberapa tempat itu yang zona merah yang belum bisa dilakukan kegiatan apapun, Pak. Sehingga lebih bagus itu didiskusikan dulu dengan teman-teman satu kelasnya atau satu mau dilakukan di mana di kegiatan KKN ini. Mungkin serentak di Kebumas atau di mana yang masih bisa dilakukan kegiatan KKN tersebut. Sehingga pada saat pengisian di Google Form itu sesuai dengan apa yang akan dilakukan pada saat kegiatannya, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin menjawab juga pertanyaan dari sama Mark ini ya, terkait dengan kelompok. Apakah bisa yang kemudian dilanjutkan kecamatan? Jadi prinsipnya adalah, mungkin saya bisa menggarisbawahi, lokasi Pak Andi ya. Lokasi ini yang menjadi penting ini ya. Jadi pengisian lokasi teman-teman semuanya ini jangan sampai salah, karena nanti dari pihak LPPM akan memapping gitu ya, memapping atau membuat klaster-klaster terkait dengan kegiatan KKN di setiap desa atau setiap desa yang tidak zona merah gitu ya. Gitu Pak Andi ya. Oke, baik. Jadi kita menganggap apa yang diisi oleh mahasiswa di Google Form itu adalah zona-zona yang bisa dilaksanakan kegiatan KKN, Pak, seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sudah. Jadi kita berlandaskan atas pengisian Google Form-nya mahasiswa. Oke, baik. Saya rasa sangat jelas sekali teman-teman terkait dengan lokasi gitu ya. Terkait dengan lokasi Pak, apa perlu sangat jelas itu, Pak? sekali. Gimana Mas Jidan? Apa perlu surat domisili dari desa setempat buat yang bukan warga asal? Ya, nggak perlu Mas. Nanti begini saja, kita membuat surat tugas. Jadi surat tugas itu seolah-olah teman-teman itu mau melakukan kegiatan pengabdian. Bukan seolah-olah, memang akan melakukan kegiatan pengabdian. Jadi surat tugas itu adalah pengganti surat-surat yang lain yang dibutuhkan di desa. Saya rasa juga desa nanti akan bersifat fleksibel, Mas. Karena ini kan juga berbeda kan. Ini ada pandemi seperti ini mungkin sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara yang tidak waktu belum ada pandemi seperti itu, Mas. Sehingga memang nanti teman-teman itu kita akan bekali surat tugas per individu nanti. Jadi kita nanti tulis di surat tugasnya itu berdasarkan dari isian teman-teman yang ada di Google Form itu. Lokasi. Berdasarkan lokasi, Pak ya. Betul. Baik. Sudah sangat jelas, Mas Zidan, saya rasa untuk terkait dengan apakah butuhkan surat domisili dan sebagainya. Karena nanti dalam pemberian administrasi sudah disiapkan surat tugas dari LPPM yang itu sifatnya adalah melekat gitu ya. Melekat pada lokasi yang kemudian Anda daftarkan pada Google Form yang ada. Oke, saya lanjut. Saya lanjut, ada pertanyaan dari Mbak Fitri Rusilawati ini ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, tanya selama 1 bulan itu full atau cuma 1 minggu diambil beberapa hari saja dan melakukan kegiatannya untuk dibuat video itu gimana Pak? Karena kita selama KKN menggunakan daring. Oke, Pak Andi, ini pertanyaannya terkait dengan kegiatan KKN. Apakah kemudian dilakukan full dalam 1 minggu itu? Apakah kemudian persepsi teman-teman masih ada kemudian 1 minggu hanya 3 hari saja, Jumat, Sabtu, Minggu? Nah, bagaimana Pak Andi? Jadi kegiatan KKN ini fleksibel, Pak. Sifatnya fleksibel. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswanya itu, dan pelaksanaannya itu kisarannya dari tanggal 27
Juli sampai dengan 24 Agustus. Jadi Oke. nanti teman-teman mungkin di hari pertama itu masih belum bisa karena kerja, mungkin dilaksanakan di hari kedua seperti Oke. itu, Pak. Jadi Oke. disesuaikan dengan fleksibelnya teman-teman itu seperti apa. Jadi tidak mempersulit teman-teman yang mungkin yang dari kelas sore harus menunggu dulu, mungkin harus tetap dilaksanakan sesuai dengan hari Senin sampai Jumat misalnya seperti itu. Tapi difleksibelkan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman yang ingin melakukan kegiatan KKN tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin informasi terkait hal-hal tersebut akan disampaikan lebih jelasnya pada saat pembekalan gitu, Pak Andi. Pembekalan tanggal Oke. 10 Juli kita akan menjelaskan lagi lebih mendetail, Pak. Oke, baik, Untuk terima kasih. tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan. Oke, silakan. Jika ada pertanyaan, ini tadi yang terkait dengan KKN internasional, Pak Andi. Ini sebenarnya hubungannya dengan Bu Paulina ya, dari Aero. Mungkin nanti bisa dititipkan terkait dengan pertanyaan dari Mbak Elsa Kristiana ya, terkait dengan KKN internasional. Itu seperti apa, atau sudah masih berjalankah, atau bagaimana? Mungkin ada bocoran, Pak Andi? Ya, kalau kemarin saya diskusikan dengan Ibu Paulina, memang kegiatan KKN di Thailand itu tidak diadakan dulu. Maksudnya tidak diadakan ini tidak ada aktivitas langsung di Thailandnya, tapi semua bersifat daring, Mbak. Ini nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di Thailand sana, tapi semua itu akan bersifat daring. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan aplikasi. Jadi tetap KKN-nya itu terlaksana, PKL atau KKN seperti itu kemarin yang disampaikan Ibu Paulina. Tetap terlaksana, tapi tidak ada kontak langsung, artinya tidak berangkat ke Thailand seperti itu. Oke, baik. Jadi informasi jelasnya mungkin nanti teman-teman yang dari bahasa Inggris kelihatannya ya, yang paling banyak kegiatan di Thailand, bisa langsung menghubungi Aero gitu ya, dengan terkait dengan pengabdian masyarakat atau PKL di Thailand atau KKN internasional. Karena memang kalau kita lihat teman-teman semua, tidak hanya Indonesia saja gitu ya, yang mengalami seperti ini, tapi seluruh dunia pun juga mengalami, sehingga kita mau masuk ke negara orang pun saat ini sangat repot sekali gitu ya, sangat repot sekali. Bahkan kemudian kemarin beberapa rekan yang kemudian mau balik bekerja atau mau balik ke negara tetangga harus ditolak karena memang persyaratan banyak yang kemudian tidak terpenuhi, ya kira-kira demikian. Karena memang ya harus disadari bersama saat ini kita memang sedang menghadapi bersama di COVID-19. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, kami persilakan, atau tambahan dari Pak Andi atau Bu Nur? Ya. Belum? Mungkin ada teman sampun. Mungkin ada mungkin pertanyaan, Pak. Mungkin dari teman-teman mungkin tambahan atau apa yang yang masih bingung mungkin kegiatan KKN ini seperti apa. Karena banyak sekali pertanyaan, Pak, saya terima di WA saya. Itu belum saya jawab. Mungkin kalau lewat forum seperti aplikasi Zoom ini kan mungkin enak kita langsung. Betul. Kemarin juga banyak pertanyaan di Humas gitu ya, terkait dengan KKN yang diselenggarakan pada tahun ini kan berbeda dari yang lain gitu, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Oke. Mumpung teman-teman ada Ketua LPPM UMG dan Kabag LPM UMG bisa bertanya terkait dengan pengabdian masyarakat yang kemudian akan dilaksanakan bersama ini, atau mungkin dari Bapak Ibu dosen terkait dengan pengabdian masyarakat ada kendala dan sebagainya, mungkin bisa kita sharingkan bersama. Kami persilakan. Saya buka kembali pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Jadi intinya Bapak Ibu kami bersifat fleksibel kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman dosen juga banyak yang menanyakan bagaimana kegiatan pengabdian ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dilakukan saja sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti apa, itu yang diaplikasikan. Atau tidak mungkin juga bisa merubah laporan atau proposal yang akan diaplikasikan ke masyarakat yang berkaitan dengan tema-tema COVID-19 seperti itu. Yang penting Bapak Ibu menghasilkan luaran itu saja sebenarnya yang kita inginkan. Jadi luaran ini yang kita maksudkan bukan luaran produk, tetapi luaran berupa artikel, Pak. Artikel Bapak ya. Ibu. Publikasi ilmiah atau mungkin publikasi di koran, kemudian juga bisa HKI, karena semakin banyak itu maka kinerja pengabdian dan juga penelitian itu akan meningkat.
dengan Oke. sendirinya. Karena nanti yang di-upload di kinerja penelitian pengabdian itu adalah artikel-artikel dan juga buku, HKI, dan juga mungkin publikasi di koran dari Bapak Ibu yang bisa kita masukkan ke kinerja penelitian pengabdian Bapak. Oke, sangat jelas sekali. Jadi luaran yang kemudian diharapkan itu adalah artikel ya. Artikel Ini atau Bu Nur tulisan. mau menambahkan sedikit, Pak. Boleh, Bu Nur mau silakan, menambahkan. silakan, Bu Nur. Ya, Pak Faris, jadi akhir-akhir ini ada banyak mahasiswa yang datang ke LPPM yang tanya, terutama dari ekonomi, Pak. Oke. Mereka mungkin bareng dengan kegiatan magang ya. Oke, betul Bu, betul. Nah, itu ditanya, apakah kami masih bisa melaksanakan kegiatan KKN karena kami saat ini sedang magang gitu. Jadi sekali lagi kami jelaskan pada mahasiswa yang sedang program magang itu bisa bersamaan dengan melaksanakan kegiatan KKN. Tadi kan Pak Andi sudah menjelaskan bahwa waktunya fleksibel. Yang penting 2 program wajib dan pilihan tadi dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian luarannya berupa artikel dan video, atau kalau ada luaran tambahan HKI itu bisa dihasilkan di saat selesai kegiatan KKN, gitu saja. Jadi kalau magang misalkan siang, maka malamnya bisa melakukan kegiatan KKN, atau di hari Sabtu Minggu boleh selama 1 bulan. Oke, Ya. baik. Siap, terima kasih. Berarti ini juga pada prinsipnya tadi itu Bu ya, program kerja wajib dan tidak wajib itu yang kemudian akan dilaksanakan oleh kawan-kawan peserta KKN itu ya? Ya, betul sekali. Oke, baik. Jadi saya rasa ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait dengan kelompok dan sebagainya. Prinsipnya adalah program kerja itu ada program kerja wajib, yakni di setiap kompetensi prodi, dan kemudian tidak wajib, yakni tadi ada 5 kegiatan yang kemudian sudah dipaparkan. Dan mungkin akan dipaparkan lebih jelas pada saat pembekalan gitu ya, pada saat pembekalan. Oke, ini dari teman-teman, nah ini dari mahasiswanya Bu Nur ini kelihatannya, ini dari teman-teman FKIP. Ini kebingungan ini terkait dengan kegiatan KKN biasanya di sekolahan. Bagaimana dengan teman-teman pendidikan? Kegiatan KKN-nya apakah tidak harus di sekolahan atau bagaimana Bu ini Bu? Gimana Bu ini Bu? Ya, jadi berdasarkan edaran kemarin kayaknya itu Mendikbud, siapa Mas Nadiem. Mas Nadiem itu mengumumkan untuk diperpanjang belajar di rumah ya. Ini bagi teman-teman FKIP. Itu anak-anak sekolah itu diperpanjang sampai akhir Desember begitu, sehingga yang biasanya masuk FKIP ini kan meskipun KKN ini ya tetap ke sekolah begitu, jadi tidak bisa dilaksanakan untuk kali ini, tetapi bisa disiasati ya. Jadi untuk masa FKIP yang sedang KKN itu bisa melaksanakan koordinasi dengan sekolah atau guru-guru yang ingin didampingi via daring, jadi tidak masalah. Jadi dilakukan koordinasi dulu via daring yang dibutuhkan di sekolah itu, Pak. Jadi misalkan guru-guru misalkan kesulitan dalam mengajar secara online. Nah, mungkin Mbak Asa bisa membantu di situ, membuatkan video tutorialnya atau yang lain. Sip. Iya. Oke, betul sekali Bu Nur. Saya rasa teman-teman FKIP ini juga tidak harus ke sekolah gitu kan. Dengan membuatkan video tutorial itu juga sudah menjadi bagian dalam kegiatan pengabdian. Iya, betul sekali. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Teman-teman semuanya luar biasa. Ini 1 jam yang sangat bermakna sekali gitu ya, terkait dengan pengabdian masyarakat di era new normal gitu ya, atau new normal kami menyebutnya gitu kan. Bagaimana tadi Bu Nur Fauziah, Ketua LPPM, UMG, dan Pak Andi telah menjelaskan terkait dengan bagaimana kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, baik itu dosen maupun mahasiswa yang mungkin saat ini lagi galau gitu kan. Ini saya mau ikut KKN kapan gitu kan? KKN hari ini atau semester ini atau semester yang akan datang. Dan insya Allah tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Yang kemudian saya kalau boleh menyimpulkan bahwasanya program KKN pada tahun ini ya waktunya adalah fleksibel gitu ya, waktunya fleksibel. Kemudian program kerja ada 2 program kerja, ini wajib dan tidak wajib tadi, yang kemudian harus dilakukan oleh peserta gitu ya. Sedangkan untuk luaran itu dalam bentuk artikel ya, dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk video. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen tekanannya sudah jelas, yakni di artikel yang kemudian harus dipublish di jurnal gitu ya. Ini karena memang alhamdulillah juga LPPM juga sudah punya 3 jurnal kalau tidak salah gitu ya.
3 jurnal yang kemudian sudah bisa dijadikan acuan atau bisa submit di jurnal tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta kuliah zaman now, kuliah zaman now. Now ini adalah singkatan ya, nang omah wae Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Jadi ini adalah plesetan yang kita gunakan sebagai konten kami di Universitas Muda Gresik untuk bisa menjembatani informasi terkait atau informasi terbaru yang bisa diikuti oleh semua sivitas masyarakat umum dan sebagainya. Terima kasih Bu Nur Fauzia, terima kasih Pak Andi sudah bergabung. Maaf Pak, boleh bertanya Pak? Oke, gimana Mas Mark, mungkin bisa ditulis saja Mas untuk pertanyaannya karena kami sudah closing. Ditulis di ya silakan di WA di nomor kami atau bisa disampaikan melalui LPPM, gitu kan? Karena nanti lebih jelasnya akan disampaikan pada saat pembekalan ya, pada saat pembekalan. Saya rasa itu Mas. Jadi nanti bisa disampaikan pada saat pembekalan terkait dengan aktivitas apa yang kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama nanti. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih LPPM. Mudah-mudahan kita tetap selalu produktif dan terus berkarya, gitu kan? Ini adalah di era yang kemudian baru yang kemudian akan kita hadapi bersama, gitu kan? Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan, gitu ya. Karena COVID ini adalah lebih daripada makhluk halus, gitu kan. Kita tidak tahu, maka kita juga harus waspada bersama. Saya atas nama Abdurrahman Faris, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Akhir kata, fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.